Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berzikirlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya zikir kepada Allah itu bermanfaat atau berguna bagi orang yang beriman. Salah satu fadilah atau kelebihan atau keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dijaga atau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan rayuan syaitan, serta dipelihara Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Suatu hari sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an mendapat tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga harta zakat fitrah yang dikumpulkan di dalam bulan Ramadan. Setelah Abu Hurairah mendapat tugas untuk menjaga harta zakat fitrah yang dikumpulkan dalam bulan Ramadan tersebut, pada malam hari ada seorang pencuri yang datang mau mengambil harta zakat fitrah yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut. Lalu setelah ketahuan oleh Abu Hurairah, ditangkaplah pencuri tersebut. Nah, setelah ditangkap oleh Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah mengancam pencuri tersebut akan melaporkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pencuri tersebut berkeluh kesah, meminta rasa kasihan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dengan berkata, "Wahai Abu Hurairah, jangan dilaporkan saya kepada Rasulullah SAW, karena saya ini orang miskin, orang yang tidak mampu, dan saya banyak memiliki tanggungan, yaitu untuk memberi makan anak dan istri saya, anak saya yang masih kecil dan istri saya." Nah, mendengar daripada keluhan daripada pencuri tersebut, Abu Hurairah merasa kasihan. Lalu tidak jadi Abu Hurairah menawan atau menangkap daripada pencuri tersebut dan tidak jadi melaporkan kepada Rasulullah SAW. Besok pagi Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Apa yang terjadi dengan tawanan kamu semalam?" Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, pada malam tadi datang seorang pencuri yang ingin mengambil harta zakat yang sudah dikumpulkan. Lalu saya tangkap, dan dia pencuri ini mengeluh kepada saya, dialah dalam keadaan miskin, tidak mampu, dan banyak tanggungan untuk memberi makan anak dan istrinya. Karena saya merasa kasihan, lalu saya lepaskan dia, dan saya tidak jadi melaporkan kepadamu, baginda Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, pencuri tersebut adalah berdusta kepada kamu. Ya.
besok malam dia akan kembali lagi mencuri. Ya. Nah, karena sudah diberitahu oleh Rasulullah, ya, lalu Abu Hurairah kembali menjaga harta zakat tersebut. Memang benar pada malam harinya datang kembali pencuri yang sama itu untuk mengambil harta zakat tersebut. Setelah dia mengambil lalu ditangkap kembali oleh Abu Hurairah dan dia kembali menyampaikan keluhan yang sama pada seperti pertama kali dia mencuri. Kemudian dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah karena merasa kasihan. Tetapi kali ini Abu Hurairah berpesan, wahai para pencuri, karena kamu sudah mengaku kamu tidak mampu, orang yang lemah, orang yang miskin dan banyak tanggungan, saya merasa kasihan dengan kamu, maka saya tidak jadi melaporkan ini kepada kamu dan saya bebaskan. Tetapi jangan kamu ulangi lagi perbuatan ini. Baiklah, ya, kata pencuri. Besok ketemu lagi Abu Hurairah dengan Rasulullah. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, bagaimana keadaan daripada tawanan kamu? Benar ya Rasulullah, pencuri itu datang lagi dan mau mengambil harta zakat yang saya jaga. Kembali saya tangkap dan dia juga mengeluh dengan keluhan yang sama, mengaku dia miskin, ya, banyak tanggungan. Lalu apa kata Rasulullah? Dia kembali berdusta kepada kamu. Dia akan kembali datang mencuri. Lalu dijaga lagi oleh Abu Hurairah pada malam ditunggu. Ternyata memang datang lagi pencuri tersebut. Ya, 3 kali. Ya. Nah, setelah dia mau mencuri lalu karena sudah dijaga, diintai oleh Abu Hurairah, ditangkaplah pencuri tersebut. Lalu Abu Hurairah berkata kepada pencuri tersebut, wahai pencuri, kamu sudah saya ingatkan, jangan lagi mengulangi perbuatan yang tidak baik ini. Nah, karena kamu sudah berulang 3 kali, maka saya akan menangkap dan melaporkan kamu, kejahatan kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kamu sudah tidak konsekuen dengan janjimu. Ya. Lalu pencuri tersebut kembali mengeluh kepada Rasulullah SAW. Kembali menghibah kepada Rasulullah SAW. Kembali menghibah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan kepada Rasulullah. Ya. Wahai Abu Hurairah, ya, jangan kamu laporkan kepada saya karena saya memang orang miskin dan saya tidak mampu, saya banyak tanggungan. Tetapi kata Abu Hurairah, kamu sudah mencuri 3 kali. Begini sajalah, kalau kamu tetap mau melaporkan kepada Rasulullah, tolong jangan dilaporkan saya kepada Rasulullah. Dengan tebusan, karena saya sudah berbuat kesalahan ini berulang kali, saya akan menebus kesalahan saya dengan mengajarkan kepada kamu suatu amalan, suatu zikir, yang apabila zikir ini kamu baca, ya, kamu akan terbebas dari rayuan dan godaan syaitan, serta kamu akan terpelihara dari segala macam mara bahaya. Lalu apa amalan itu? Kata Abu Hurairah bertanya kepada si pencuri. Rupanya pencuri ini alim, mencuri banyak. Bisa mengajari Abu Hurairah. Ya. Nah, amalannya begini, zikirnya begini, kata Abu Hurairah. Kalau kamu mau tidur, kata pencuri, kalau kamu mau tidur, kamu harus senantiasa berzikir kepada Allah sebelum kamu tidur itu. Bacalah wirid, yaitu membaca ayat kursi. Kita semua sudah hafal. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai la ya'khudhuhu sinatun wa huwal aliyyul azim. Hafal beritaan kita ayat kursi. Ya. Nah, kalau kamu mau mengamalkan ini, kata si pencuri tadi kepada Abu Hurairah, kamu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan rayuan syaitan. Ya.
Lalu dengan karena si Abu Hurairah tadi diajari oleh pencuri dengan membaca wirid, membaca zikir, yaitu membaca ayat kursi tadi, ya, dilepaskanlah, ya, bebaslah pencuri tersebut. Kemudian besok hari bertemu lagi Abu Hurairah dengan Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, bagaimana dengan kabar tawananmu? Ya Rasulullah, memang dia datang lagi mau mencuri, tetapi kali ini dia mengajarkan saya suatu wirid, suatu zikir yang sangat bermanfaat bagi saya. Apa itu kata Rasulullah? Saya diajarkan wirid untuk membaca ayat kursi sebelum saya tidur. Apa dijawab oleh Rasulullah? Apa yang diajarkan oleh pencuri kepada kamu itu memang benar, tapi pencuri itu adalah berdusta kepada kamu. Dia telah membohongi kamu. Tahukah kamu, wahai Abu Hurairah radhiyallahu, siapa pencuri itu? Dia adalah syaitan. Nah, jadi syaitan Pak Bu, walaupun dia jahat, rupanya ada baiknya juga. Mengajari Abu Hurairah wirid, zikir, membaca ayat suci, ayat kursi setiap kita mau tidur. Mudah-mudahan amalan ini bisa kita laksanakan sehingga kita juga bisa terhindar dari godaan dan rayuan syaitan dan terbebas dari segala macam mara bahaya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.